video kali ini kita mau unboxing ya guys. Tapi unboxingnya ini di kandang ayam ya guys, dan di kandang burung-burung aku. Kira-kira isinya apa? Kita bakal unboxing sekarang ya. Oke, karena ini ada 9 paket ya. Ini sih ada yang bisa terbang nggak? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu juga nih. Kok ada telurnya? Oke guys, di video kali ini kita mau unboxing ya guys. Tapi unboxingnya ini di kandang ayam ya guys, dan di kandang burung-burung aku. Sebenarnya ini tuh kandang ayam baru dibersihin banget tadi sebelum aku pergi, tapi sudah ada seger lagi ya guys ya. Nggak tahu. Cuman nggak apa-apa. Yang penting si bagian bawah sininya kan bersih ya. Jadi kita bisa unboxing di sini guys. Nah, ini adalah paketan besek yang sudah disiapkan sama Kemal dan juga Mas Ali ya guys ya. Dan isinya itu adalah hewan yang benar-benar aku nggak tahu isinya apa. Dan ini diambil dari pasar burung Sukahaji guys. Kira-kira isinya apa? Kita bakal unboxing sekarang ya. Menggunakan ini dia ya, secara legendaris aku akan memperkenalkan kembali ke teman-teman. Ini adalah cutter berkarat ya guys ya. Yaudah, yuk kita langsung aja unboxing sekarang guys. Let's go. Oke, karena ini ada 9 paket ya. Ini sih ada yang bisa terbang nggak? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu juga nih. Kalau terbang kabur guys ya. Semoga kita bisa dengan hati-hati ya guys. Mukanya ya. Ampun, kita mau unboxingnya. Ini karena sangat berkarat dan sudah tidak tajam sama sekali guys ya. Cutter yang super duper berkarat guys. Nah, ini udah bisa kita buka. Oke, kita mau intip dulu isinya apa ya guys ya. Aku baru nggak tahu ini siapa asli guys. Ih, kok banyak semutnya ya? Apa nih? Oke guys, ternyata ada kotak di dalam besek ya. Jadi sangat aman sekali ya guys ya. Dan ini ternyata leopard gecko guys ya. Kok banyak semutnya ya guys ya. Ini kayaknya semut-semut ini nih. Semut-semut yang dari pakan-pakan gitu ya. Oke, ini adalah leopard gecko. Ini Afgan, mopnya Afgan. Ini maksudnya apa ini? Afgan sama broad. Ini teh apa ya guys ya? Kalau di OB mah lahirnya, kalau dom tuh kayaknya orang tuanya. Kalau ini Afgan kayaknya orang tuanya juga guys. Kayaknya laki-laki perempuannya guys ya. Dan ini dia untuk leopard gecko-nya. Gila ya. Leopard gecko Afgan ya guys ya. Afghanistan apa nggak tahu dah aku juga. Gigit. Kalau leopard gecko gini jarang gigit sebenarnya guys. Cuma teman-teman harus hati-hati karena leopard gecko gini tuh dia bisa memutuskan ekornya ya guys ya. Ini masih kecil sih. Leopard gecko ini adalah salah satu reptil yang sangat amat mudah dipelihara buat teman-teman pemula. Bahkan peliharanya tuh benar-benar literally seperti ini saja juga aman guys ya. Cuman diberikan tisu saja sebagai substratnya, dan juga cuman diberikan tempat yang kecil kayak gini tanpa harus dijemur, tanpa harus diapa-apain. Palingan kasih makan jangkrik, dikasihin kalsium, udah gitu doang guys ya untuk memeliharanya. Ini kalau aku lihat dia lumayan aktif dengan mata yang selalu tertutup ya. Aku nggak paham karena memang dia tuh ada suatu kelainan di matanya, atau mungkin dia ini sebenarnya silau aja. Karena emang kan leopard gecko ini adalah hewan nokturnal ya guys, yang hidupnya itu tuh di malam hari, makannya juga dia di malam hari gitu kan. Ya kalau misalnya kita lihat kayak bentukan dia seperti ini dengan matanya yang merem ya, bisa jadi karena dia ada cahaya matahari yang terlalu membuat mata dia nggak enak gitu guys. Karena kan ini kita di outdoor juga ya buat unboxingnya, kayak gitu sih. Oke, ini untuk yang pertama leopard gecko. Oke lah ya guys ya, bagus ya. Kita akan unboxing besek selanjutnya guys. Kita mau pilih dulu ya. Yang ini deh, ini udah gerak-gerak nih tadi nih. Aku, berat lagi guys. Apa nih? Langsung aja unboxing ya. Ini cutter pakai buat apa mas? Segala macam kebutuhan apa pakai ini? Sangat berkarat. Nggak apa-apa. Kita paling suka pakai cutter berkarat memang ya. Ini apa nih berat guys ya? Kalau berat seperti ini, aku nggak tahu. Oh, aku tahu. Aku mau tebak ya. Kayaknya ini marmut guys. Karena berat ya. Karena marmut itu kayak berat biasanya ya. Kita akan buka. Apakah ini marmut atau kelinci? 1, 2, 3. Ini adalah. Oh benar marmut guys. Marmut, cara lucu sekali ya guys ya. Marmut atau Guinea pig guys ya. Ini mah masih kecil guys. Dia masuk lagi cuy. Kita masukin aja ke sini guys ya. Tuh. Sok nih. Oh guys, lucu ya. Marmut kayaknya yang satu ini normal, yang satu ini dia kayaknya long hair guys ya. Jadi si bagian rambutnya itu dia tuh bener-bener kayak panjang. Kalau misalnya ada hewan yang bisa dimasukin ke dalam sini sih aku masukin ke sini ya. Tapi karena sejauh ini nggak ada, kandangnya ini dipakai bener-bener untuk meja saja dulu guys ya. Oh makan? Sepertinya dia sudah makan guys ya. Karena terlihat dari wortelnya yang memang sudah tergigit-gigit olehnya guys. Jadi ini insya Allah dia memang sudah makan dan sudah sangat amat enak guys ya. Kan? Oh guys, makan? Nggak ada yang mau makan guys ya. Ini masih kecil ukurannya. Dan tahu nggak sih, marmut ini adalah hewan yang benar-benar unik banget. Karena ketika dia melahirkan, anaknya itu langsung ada rambutnya guys. Langsung ada bulunya ya. Beda sama kayak tikus. Kan teman-teman tahu tikus kalau misalnya lahiran kan dia pinkis ya. Warnanya itu kan pink. Terusnya dia kan kayak nggak ada rambutnya, nggak ada bulunya gitu kan guys. Nah marmut ini dari hari pertama, bahkan dari detik pertama dia melahirkan, itu tuh bisa langsung ada bagian bulunya guys, atau rambutnya. Nggak cuma itu, marmut yang baru lahir ini tuh udah bisa lari guys.
kayak gitu ya. Setelah aku baca-baca, ternyata keunikan marmut ini tuh ada. Soalnya si marmut ini dia itu kan memang istilahnya dia kan herbivora ya. Herbivora dia makanannya tuh memang rumput-rumputan kayak gini-gini gitu kan guys ya. Dari ukuran dia juga ini tuh relatif kecil guys. Jadi pas banget buat mangsa predator-predator yang ada di alamnya gitu guys ya. Maka dari itu katanya tuh evolusi dia tuh waktu baru lahiran karena takut dimakan predator langsung bisa lari dan langsung ada bulunya gitu guys, atau rambutnya ya, kayak gitu lah kurang lebih ya. Oke, ini untuk marmut guys ya. Sekarang kita akan coba buat unboxing yang selanjutnya guys. Nah, kita sekarang mau coba buat unboxing lagi ya guys. Ternyata sesuai dugaanku tadi marmut ya, karena memang beratnya kayak marmut gitu guys. Nah, kalau ini ringan. Nih, aku nggak tahu ini apa, bener deh. Aku nggak bisa nebak-nebak guys ya. Aku takutnya burung-burungan yang langsung kabur guys ya. Cuman kalau misalnya kabur ya berita kita ya sebagai unboxer ya guys. Unboxer, nggak unboxing ya. Semoga tidak kabur. Kita langsung aja buka. Aku mau intip dulu guys. Oh, ini mah aman lagi guys, aman. Reptil. Kalau reptil aman, dia nggak akan kabur. Ini bearded dragon ya guys ya. Nih, guys. Ini bearded dragon normal ini kayaknya ya. Yang red hypo kayaknya guys. Kukunya soalnya warnanya putih ya, maksudnya nggak hitam. Biasanya kalau kayak ini red hypo. Jadi hypo itu dia biasanya cuma dilihat di kuku sih kalau misalnya bearded dragon. Aku nggak tahu deh kalau sekarang gimana ya. Ini bearded dragon sekecil ini ya. Kalau deket ayam, dimakan sama ayam sumpah guys ya. Kalau deket aja sama ayam dimakan sama ayam guys. Soalnya ini ayamnya gede banget nih. Nah, kita harus hati-hati nih guys. Cuman bearded dragon memang pada dasarnya dia tuh lemot guys ya, kayak gini nih. Bahkan dibandingkan sama leopard gecko tadi, bearded dragon tuh jauh lebih lemot tuh lihat. Lemot tuh dalam artian dia tuh kayak bener-bener tidak ada daya upaya untuk lari, untuk kabur gitu guys. Padahal ukuran segini biasanya bearded dragon tuh masih agak jumpy guys, suka kabur-kaburan gitu ya. Cuman kalau dari sekarang aja dia kayak bener-bener tidak peduli seperti ini guys ya. Tidak ada daya upaya untuk kabur, tidak ada daya upaya untuk melarikan diri. Kayaknya semakin besar juga dia semakin mager lagi guys, kayak gitu ya. Jadi bearded dragon ini juga salah satu hewan yang aku agak-agak bingung ya, karena dia otaknya tuh kayak kurang ada gitu loh guys. Dia tuh bener-bener kayak gimana ya, kayak tell me gitu lah guys ya, bener tell me banget. Beda sama reptil-reptil yang lainnya gitu loh. Nah, bearded dragon ini tuh makanannya dia bisa dikasih sayur-sayuran dan juga bisa dikasih serangga-seranggaan guys. Tapi kayak daging-dagingan, kayak daging tikus kayak gitu-gitu, sebenarnya sih dia bisa makan ya, tapi tidak begitu direkomendasikan lah ya. Dia lebih ke kayak makannya serangga, kalau enggak ya kayak sayur-sayuran gitu guys. Nah, kalau bearded dragon segede ini, dia tuh cenderung makannya lebih ke serangga-serangga dulu. Misalnya nih kayak jangkrik, kecoa dubia, ulet Hongkong gitu ya guys. Kalau Jerman kayaknya masih belum muat ya ke dia ya. Nah, itu diperbanyak dan dikasih juga sayur-sayuran ya. Sayur-sayurannya itu tuh biasanya bisa tuh dikasihin kayak sawi, kalau nggak kayak apa ya, daun-daunan gitu lah, daun-daunan lebih ke kesim kayak gitu-gitu lah guys ya, kurang lebih ya kalau untuk sayur-sayuran yang dikonsumsi sama bearded dragon ini gitu guys. Cuman ya seperti yang aku bilang tadi, awal mulanya di itu tuh banyak ya dikasih makannya serangga-seranggaan. Tapi makin gede, teman-teman tuh harus agak mensubstitusikan ya. Untuk si serangga-serangga ini tuh diganti dikit-dikit pelan-pelan sama sayur, sampai yang awalnya dominannya dikasih makan serangga, pas udah agak gede dia tuh dominannya dikasih makan sayur. Karena kalau nggak dibiasain, aku nggak tahu kenapa, mungkin serangga itu lebih enak ya menurut dia ya. Aku pernah punya bearded dragon juga yang kalau udah gede dia tuh susah banget makan sayur. Sampai-sampai cara kayak mensiasatinya supaya dia mau makan sayur tuh. Jadi pagi-pagi itu tuh kita habis jemur tuh kasih makannya sayur dulu guys. Nggak dikasih makan kayak sayur sama serangga bareng-bareng gitu, nggak, karena dia nggak akan makan sayurnya. Jadi kasih makannya sayur dulu. Pas kita lihat sayurnya tuh udah kemakan, baru kita kasih serangga gitu loh. Kayak gitu sih biasanya guys ya. Pelihara bearded dragon ini seru juga sih. Soalnya dia tuh bonding dan dia bener-bener bisa kayak ditaruh di sini gitu ya guys. Kalau udah gede taruh di sini aja nih. Teman-teman jalan-jalan tuh dia ya udah di sini aja, nggak akan kemana-mana. Kayak gitu sih guys. Oke, ini untuk bearded dragon menarik banget. Kita akan coba buat unboxing yang lainnya guys. Oke, selanjutnya kita akan unboxing lagi. Sekarang yang ini nih guys ya. Jadi terlihat kayak gemuk guys paketnya ya. Aku nggak tahu apa isinya seperti biasa guys. Dan kita akan coba buat lihat apakah kira-kira isinya. Dan isinya adalah burung guys. Nah, untung aku lihat ya. Burung ini guys ya. Burung puyuh bener. Dia yang ngambil soalnya dia tahu jadi ya. Burung puyuh. Ada telurnya. Ada telur ya? Oh iya. Kok ada telurnya? Ini nggak akan jadi ya masa ini mah ya? Nggak akan jadi guys, telur ya. Ini telur, ntar dulu kasih lihat tuh ke teman-teman. Ini telur burung puyuh kayak gini. Emang kok nggak kayak burung puyuh biasanya sih? Kan ada ya. Maksudnya? Yang ini kan burung puyuh hias. Burung puyuh kayak gini? Iya. Mau diambil sok-sok. Aneh guys ya? Oh, ini nggak akan jadi. Nggak akan jadi ya? Ya udah kalau nggak akan jadi kita kasih kura-kura aja guys. Amis nanti ya. Nih kura-kura nih. Nggak akan jadi. Jatuh guys, ternyata tenggelam ya. Kemarin yang gagal juga cemplungin situ. Cemplungin situ ya? Dimakan kan? Tapi nyemplung langsung guys. Hilang ya. Ternyata ikan-ikan kometnya nggak pada dimakan guys. Gesit, terlalu gesit. Terlalu gesit ya. Nggak apa-apa kak, saya mau ambil buat ikan-ikan yang ada di bawah. Iya boleh lah. Oh jadi ini
ini bisa buat stok ikan komet juga di sini ya. Naruh di situ ya. Oke guys. Oh iya, ini burung puyuh apa ini teh? Kak, aduh Mas. Beda sama burung puyuh biasa ya? Oh, ini mah kayaknya yang berwarna tapi yang kayak gini ya? Oh guys, aku punya guys yang albinonya ya. Jadi ukuran yang albino kan, bukan albino sih, ini kayak lucky stick ya, matanya hitam soalnya guys ya. Ini burung puyuh yang kecil, nih burung puyuh yang agak gede aku ada. Ini kayaknya yang warnanya normal ya. Jadi ukuran segini pun dia udah bertelur. Oh guys. Kan yang putih pun udah nelor. Iya sih. Oh berarti dia tuh kayaknya satu spesies guys. Sama yang warnanya tuh itu tuh, yang warnanya putih itu ya. Tapi ternyata bagus juga ya dia. Secara motif dia keren sih guys. Kayak ada loreng-lorengnya gitu ya. Kayak leopard guys ya. Sangat amat menarik gitu loh guys ya. Terbang nggak sih yang kayak gini, terbang kan? Cepet aja kan? Cepet ya? Cepet dia gesit guys. Cuman tadi karena mungkin dari dalam besek yang gelap kan guys ya, tiba-tiba cerah kan, dia agak kaget, jadi dia nggak langsung kabur. Dan beruntung aja ya, soalnya aku sebagai orang yang agak slow hand tuh biasanya burung-burung terbang pada kabur guys ya. Kayak gitu sih. Ini apa dia lagi cari makan apa gimana gitu loh guys ya. Dia kayak gitu sih sebenarnya sih. Kalau kita gabungin dia berantem nggak ya? Nggak ya? Coba guys kita gabungin ya. Penasaran aku mau coba gabungin guys. Kabur ntar guys. Megangnya harus bener ya. Guys bener-bener ya. Ya itulah yang bikin ini cepat kotor ya. Apakah dia akan berkelahi guys ya? Dia bengong guys. Ini apa? Susu papa suhu. Kenapa dia dilihatin sama teman-temannya guys? Biar minum dulu kasihan. Terintimidasi ya. Biasanya dia langsung minum ya pas pertama kali baru datang ya. Tapi kok dia diem-diem doang guys ya. Dan si burung puyuh yang lainnya kayak merapatkan barisan. Entah mereka kayak takut tersaingi atau mereka menjaga pasangannya masing-masing guys. Kok diem doang nih? Apakah dia pura-pura meninggoy ya guys ya? Oh tuh dia udah mulai diam, udah mulai bergerak. Kayak lemes gitu ya? Apa enggak ya? Apa dia kayak dia pura-pura deh? Masa sih lemes guys? Kok malah dia yang serasa kayak ada sesuatu yang diinginkan? Bobodoan juga nama tuh, bobodoan mas. Tuh langsung biasa lagi dia. Kayaknya lebih ke kayak Sayapnya rada mengsong dari. sayapnya rada mengsong. Nangkepnya tadi. Nangkepnya kayak karaoke kali ya. Udah ya. Oh tapi aman sih, enggak sih itu nggak kenapa. Oh nggak apa-apa itu guys. Dia hanya pura-pura saja ya. Karena mungkin salah satu bentuk kayak istilahnya pertahanan diri dia juga suka pura-pura lemas, pura-pura mati guys ya. Nanti ketika kita lengah dia kabur. Biar makan. Beberapa hewan seperti itu. Yaudah kita dimin aja dulu di sini ya. Kan ada minuman, ada makanan. Kita juga pantau guys ya. Selama dia aman ya kita akan taruh aja di situ dulu kayak gitu sih. Oke, kita mau coba buat unboxing yang lainnya ya. Karena masih ada lagi di sini. Kita mau coba buat buka yang ini ya guys. Tanganku tadi diengain tapi sudah aman. Ini sih aku nggak tahu isinya apa. Udah aku bener-bener nggak tahu guys. Aku clueless banget. Makanya kita langsung aja buka ya guys ya untuk mengetahui apakah isinya, apakah kita mendapatkan hewan yang jackpot guys ya. Karena bener-bener ada yang disurprisein banget ya katanya ya. Apa nih? Tadi lagi nih. Apa nih? Ini mah kekes guys. Halo, ya ampun kekes. Kabur sih ini. Kabur guys ini. Harus tetap dimasukin sini ya. Gesit soalnya dia cepet kabur guys. Kabur daripada kabur ya. Tapi ini mah kayaknya ukurannya agak baby banget lah segini mah guys ya. Agak besar lah kalau segini. Tupai kekes ini dipanggilnya. Waktu itu pernah kita taruh di rumahku, cuman sama aku dilepasin nih yang kayak gini guys. Makanannya dia dikasih makan pisang suka, kasih makan jangkrik suka, apapun lah. Dan gak gampang meninggoy ya guys ya ini ya, dibandingkan teman-teman pelihara bajing kelapa. Kalau nggak bajing-bajing yang lain gitu kan. Kalau menurutku tupai ini lebih mudah dipeliharanya. Bahkan dia aja ditaruh kayak kita di semi alam gitu kan ya guys ya, di kolam kan dia aman-aman aja. Asalkan makanannya tersedia gitu. Bahkan kalau misalnya makanannya dia rasa kurang juga, dia tuh suka cari sendiri guys di alamnya gitu loh. Jadi ya untuk jenis-jenis seperti ini sih aku lebih percaya ya untuk mudah dipelihara ya dibandingkan yang lainnya. Dan juga kalau dari harga sih mirip-mirip ya, harganya segitu-gitu juga sih guys. Mau kekes kayak mau bajing kelapa, kalau di pasar Burung Sukahaji sih segitu harganya, kayak 100 sekian ribu lah ya. Cuman nggak tahu deh kalau di tempat lain mungkin ya pasti lebih murah lah atau lebih mahal, aku kurang tahu guys, tergantung ketersediaannya juga ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah ini aku nggak tahu dia agresif gigit atau enggak, jadi sebaiknya kita lihatnya dari sini saja ya guys ya, karena takutnya kalau misalnya aku pegang nggak tahu karakter tergigit ya, mendingan nggak usah lah kayak gitu loh guys. Nggak apa-apa, dia taruh aja dulu di sini. Ini udah goyang-goyang nih, udah gerak-gerak nih. Terus ada suara cit-cit juga nih guys di dalam sini ya. Ini mah anak ayam nggak sih? Anak ayam apa jangan-jangan anak ayam warna-warni ya guys ya, nggak tahu deh. Oh bebek. Ternyata bebek.
entok deh. Ini entok. Bebek kah? Ini mah beda nggak sih? Entok mah nggak kayak gini. Bebeknya coklat ya. Bukan ya. Ini mah bebek ini. Bebek. Ini kayaknya bebek yang buat di pedaging guys ya. Dia pedaging. Kalau entok tuh kan warnanya tuh ada hitam-hitamnya tuh kayak gitu tuh. Ada itu jadi entok loh guys. Karena bebek pedaging ya. Bebek yang dulu kita pernah beli banyak guys ya. Yang buat diternakin ini. Kayaknya ini bebek yang buat dikonsumsi banget guys. Masih kecil ini. Masih kecil banget ini. Mau dikasih air ya mas ya? Mau dikasih air guys. Ya udah boleh lah kasih air lah. Boleh mas. Kalau kita gabungin sama bebek yang itu takutnya dia dibully guys karena masih kecil nih. Nih, minum. Haus dia tuh. Karena biasanya kalau hewan dari unboxing tuh paling nggak dia kasih minum lah. Kecuali reptil guys. Kalau reptil mah dia agak kuat, dia lumayan bisa tahan haus agak lama dan malah dia dikasih minum suka kadang-kadang nggak diminum guys. Tapi kalau misalnya bebek kayak gini mah pasti kasih minum, dikasih makan dia bakal enak banget itu loh guys. Dan memang tempat paling oke sih kalau untuk burung-burungan gitu besek tuh enak banget sih. Karena dia kan secara pori-porinya kan banyak, jadi nafas juga enak gitu guys ya. Mau ditaruh kayak beberapa jam juga secara sirkulasinya bagus dibandingkan di kardus. Kalau di kardus sih agak rawan sih sebenarnya. Karena gampang, istilahnya oksigennya kan agak susah ya buat masuk kardus. Bisa-bisa ya meninggoy gitu loh guys ya. Ditakutkan seperti itu. Tuh guys, lagi minum ya. Sangat amat haus dia katanya untuk melepaskan dahaga. Minum dengan sangat amat banyak. Nah, tapi belum makan nih. Makannya nanti aja lah makannya ya. Soalnya dia pasti agak pabalatak makannya guys ya. Biar bareng dengan bebek dan juga itik-itik lain. Suara burung pelatuk sampit kita sangat terdengar ya. Minumnya pelan-pelan tapi pasti guys ya. Udah, mau lagi? Ambil lagi? Tuh. Dikit-dikit minumnya ya. Kagak langsung blek-blek gitu guys. Tuh. Iya sayang. Udah minum dulu. Bebek tuh nggak begitu susah sih peliharanya kalau menurutku ya. Bebek ayam tuh nggak begitu susah peliharanya. Tapi kalau bebek ini peliharanya tuh lebih bala guys. Ya masalahnya di mana-mana mas semua juga di mana-mana ya. Mau bebek, mau entok, mau burung, mau apapun itu, mau burung puyuh juga kan tadi gitu guys ya. Masalahnya emang udah sesuatu hal yang pasti ya. Namanya juga makhluk hidup pasti guys ya. Cuman nih biasanya yang bisa diminimalisir tuh ya masalah makannya. Maksudku kalau bebek kayak gini makannya tuh dia memang agak-agak berantakan guys. Dan kadang-kadang kalau bebek seperti ini tuh makan sama minumnya tuh kayak nyampur gitu loh. Jadi makan belum apa udah minum, ntar jadi pabelata kemana-mana itu sih. Cuma memang secara fisik ya, kalau dilihat lucunya, aku lebih suka lihat bebek karena bebek tuh lucu sekali guys ya. Lagi masih kecil seperti ini gitu guys, kayak gitu sih. Oke, ini bebek masih ada berapa paket lagi nih? Masih ada 3, tinggal 3 paket lagi guys ya. Kita akan coba buat simpan dulu yang ada di sini guys. Ntar kita unboxing lagi ya. Oke, selanjutnya ini masih ada 3 paket lagi ya guys ya, atau 3 besek lagi. Kita mau coba buat unboxing besek yang ini. Kita akan lihat kira-kira apakah yang ada di sini ya guys. Dari tadi tuh nggak ada yang berisik gitu loh guys, nggak ada yang kayak bersuara. Jadi aku bener-bener gak bisa tahu ini apa isinya. Cuman ya aku cuma bisa taunya ini ringan atau berat aja gitu loh guys ya. Apa nih? Oh guys, dan ternyata banyaknya reptil-reptil sih. Ini iguana guys, green iguana ya. Guys, nah, ini masih jumpy nih biasanya nih, ukuran segini dia jumpy. Tapi kok dia ada gradasi biru-birunya loh guys ya. Jadi di bagian kepalanya, di bagian lehernya tuh ada biru-birunya. Mungkin dia ada keturunan cantik kayaknya guys. Ini mah green iguana sebenarnya sih. Dan iguana tuh harganya sekarang nggak cuma iguana sih, hampir semua hewan, beberapa apalagi reptil harganya ngedrop banget guys. Padahal iguana kayak gini dulu mungkin harganya tuh bisa 200 sampai 300 ribu mungkin ya. Sekarang mah bahkan ada orang yang jual gocap juga ada. Cuman ya mungkin kalau gocap dia bener-bener kurang banget guys kualitasnya. Kalau ini kayaknya lebih mahal sih harganya ya. Karena ada beberapa kayak motif-motif birunya juga nih. Dan iguana ini tuh dia tuh mutasian banget. Maksudnya misalnya nih, ini warnanya cenderung hijau, tapi di brandingnya misalnya red iguana gitu loh. Siapa tahu memang dia tuh ada genetik rednya dan nanti kalau udah gede dia warna merahnya tuh makin mendominasi dan ujung-ujung warnanya merah guys. Kayak gitu sih. Kecuali iguana yang memang warnanya tuh albino. Kalau albino memang dari sananya udah albino guys. Kayak albino iguana warnanya kan kuning. Ya udah sampai gede ya pasti kuning warnanya ya. Karena memang genetik dia albino dan memang pigmentasi dia ya albino gitu guys. Cuman kalau misalnya seperti ini nih bisa jadi ntar ini ada biru-birunya nih. Kalau memang hoki ya nggak tahu ya guys ya. Bisa jadi ntar malah si biru-birunya gitu loh yang mendominasi guys. Kayak gitu sih. Tapi aku bukan ahli iguana dan aku juga nggak begitu pelihara iguana. Aku cuma punya iguana satu yang red albino ya guys ya di bawah. Jadi aku nggak begitu paham-paham banget lah. Cuman ya seperti itu guys. Bahkan iguana ini ada yang T+, ada yang T-min kayak gitu-gitu ya guys ya. Kalau misalnya mendalami iguana ya. Cuman sekali lagi aku nggak begitu paham. Aku nggak bisa ngebedain. Yang aku tahu iguana
warna seperti itu dulu harganya bisa 50 juta ke atas. Mungkin sekarang harganya udah ngedrop ya. Mungkin masih jutaan sih ya. Mungkin ya 10 juta, mungkin 5 juta mungkin kayak gitulah. Sip, ini untuk iguana. Dia nggak jampi tuh, santai banget ya. Nggak lompat, enak banget. Nah, kita amankan dulu iguananya guys ya. Amankan. Yang di bawah aman Mas iguana? Aman. Yang kita piara itu aman. Tuh. Makannya lancar dia? Iya, saya kasih sawi. Sawi benar, wortel. Ya, boleh sih kasih wortel. Toge juga bisa, toge kalau misalnya itu. Toge juga bisa guys. Sawi, wortel, toge. Pokoknya iguana ini dia adalah herbivora ya guys ya. Oke, kita akan coba untuk buka lagi. Ya, dari tadi yang paling menarik apa ya? Masa aku lebih menarik burung puyuh guys ya. Soalnya aku nggak pernah unboxing burung puyuh sebelumnya guys. Apa nih? Oh, ini lumayan nih. Ini adalah sugar glider guys. Kok? Oh, ini ekornya. Ekor dia ke depan. Nah, ini bersuara kalau ini. Denger ya. Kabur. Dan kalau kabur seperti itu dia akan menggigit guys ya. Ini sugar glider. Ada suaranya. Sebenarnya kalau sugar glider hilang tuh gampang dicarinya dibandingkan hewan-hewan yang nggak bersuara. Karena kalau diketok gini, begitu biasanya dia suka bersuara. Karena aku dulu pernah sugar glider hilang, nggak tahu kemana, aku cari-cari, aku giniin lemari nih, dia langsung bersuara guys. Nah ini dia. Ini sugar glidernya agak kotor sih, kayak di bagian bulunya ini atau rambutnya ini dia ada kencing dan lain-lain mungkin ya. Dan ini kayaknya morphnya normal lah kalau ini mah ya guys ya. Jadi nggak ada morphnya nih. Senormal-normalnya sugar glider ya seperti ini guys bentukannya ya. Nah dia lagi nyari-nyari nih, biarin aja dia ya. Selama dia tidak agresif dan tidak kabur-kaburan, kita ini kayaknya mau kabur guys. Kabur. Biarin aja dulu lah dia di sana ya. Kurang lebih seperti itulah sugar glider guys. Kita unboxing aja ini yang terakhir ya. Kira-kira apa isinya? Kita akan coba buat buka dan ini adalah pelan-pelan ya. Apa nih? Oke, landak mini guys. Ini masih kecil ini. Ini agak susah megangan nih guys kalau dia lagi kayak gini ya. Kita harus bener-bener kayak di mukanya. Ngambilnya tuh harus di muka dia gitu loh. Diambuin dulu ini tangan kita. Kalau nggak kita ambilnya sama ininya aja. Nah, kayak gitu guys. Ini tajam sih. Ini morphnya apa? Aku juga kurang paham nih. Kalau tuh ada salt and pepper, ada yang albino gitu guys. Cuman kayaknya nggak albino nih. Oh, dia susah nih guys ya. Kaki dia nyangkut guys. Ini mah umurnya mungkin sebulan lebih sih. Mungkin 2 bulan kali guys ya. Aku soalnya pernah juga waktu itu anak mini atau landak susu ini aku pernah pelihara dan beranak ya, beranak pinak guys ya. Dan anaknya itu ya dari awal melahirkan juga langsung ada durinya. Cuman waktu beberapa menit lah atau beberapa jam lah ya guys ya setelah dilahirkan baru ada durinya sih. Durinya kecil-kecil tapi guys, belum setajam ini. Tapi ntar dia lama-lama makin berkembang, dia makin tajam dan akhirnya seperti ini gitu loh ya guys. Ini untuk bagian durinya ini kayak sudah lumayan terform gitu guys ya. Cuman sebenarnya kan aku kan pelihara landak mini itu kan udah lama ya guys ya. Dan terakhir itu tuh kemarin tuh ada yang umurnya sampai berapa ya? 4 tahun lebih apa 3 sampai 4 tahun lah. Dan itu udah tua banget kalau buat landak mini, aku baca-baca ya. Nah, dia itu terakhir punya penyakit tuh yang kayak wobbling syndrome guys. Jadi wobbling syndrome itu adalah penyakit yang wajar atau yang biasanya suka ada di landak mini ya, apalagi kalau usia udah tua. Jadi dia tuh kayak di sarafnya terganggu. Ketika dia jalan tuh dia kayak nggak seimbang gitu, jatuh gitu guys. Nggak bener lah jalannya ya. Sampai kita bawa ke dokter hewan juga dan kata dokter hewan sih ya memang ini mah penyakit ya bawaan saja gitu loh. Memang dia ada bibit-bibit seperti itu gitu guys ya di dalam tubuhnya yang muncul ketika dia sudah lebih tua. Kayak gitu sih guys. Nah aku juga belum baca lebih lanjut maksudnya apakah itu hanya ada di yang albino atau kayak gimana, aku nggak begitu paham juga. Cuman yang pasti wobbling syndrome ini tuh membuat si landak mininya lebih susah buat bergerak aja sih sebenarnya. Kalau masalah makan sih masih lancar-lancar aja guys ya. Dan sampai akhir hayatnya waktu itu ya meninggalnya karena sakit, karena tua. Jadi meninggal wajar guys. Kayak gitu sih. Kita coba di chat GPT ya. Aku mau coba tanya guys ya. Aku sering banget pakai chat GPT sekarang guys. Kita coba tanya ya. Landak mini usia 3 tahun. Kalau manusia usia berapa gitu ya. Tanya guys. Kenapa kamu mau kemana ini? Landak mini tiap tahunnya itu usianya 8 sampai 10 tahun tuh. Berarti usia landak mininya kurang lebih 50 tahun katanya guys ya. Kalau untuk manusia ya. Kayak gitu sih. Ya meninggalnya karena penyakit itu sih. Mungkin kalau misalnya dia nggak ada wobbling syndrome itu dia bakal lebih awet dan tahan ya guys. Dan di kondisi seperti itu juga aku lihat bagian gigi landak mininya tuh udah pada copot-copot guys. Ya seperti itu sih, jadi agak susah buat ini guys ya, buat makan kayak gitu sih. Oke, ini kita tutup lagi. Jadi itu dia guys ya untuk yang kita unboxing. Ini kita masukin ke sini landak mininya. Sebelum kita tutup, aku mau ngasih lihat ke teman-teman terakhir deh ya. Jadi kemarin tuh kita sempet kayak mendapatkan satu burung cabe-cabean namanya guys ya. Ada di sini nih burung cabe-cabeannya. Dan ternyata burung cabe-cabean ini dia sekarang sudah beradaptasi dan sudah mulai ada bagian merah-merahnya di bagian dadanya. Terus dia udah mulai mau makan juga nih guys.
makan pisang gitu ya guys ya. Doain semoga dia semakin oke lagi. Dan udah cuma mau ngasih lihat itu aja guys. Jadi kayak gitu aja mungkin ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Next kita unboxing apa lagi bisa tulis di kolom komentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.